Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aina Sofia. Kurang lebih 20 menit ke depan kita akan membahas, mengupas dan mengulas informasi terupdate yang ada di Kabupaten Blora bersama dengan bintang tamu, tokoh inspiratif terkait berita yang berkembang di Kabupaten Blora. Tentunya bisa menjadi sebuah rujukan menarik dan inspiratif. Hanya ada di ruang 107.7 Rasta FM. Saat ini sudah hadir bersama saya PLT Kepala Dinas Pangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Bapak Ngaliman SPMMA. Selamat datang Pak Alim. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang 107.7. Bapak, seperti yang kita tahu saat ini Blora sedang mengalami cuaca ekstrim. Nah, apakah ini juga berdampak pada sistem pertanian yang ada dan seperti apa sih Pak kondisi sebenarnya di lapangan? Terima kasih Mbak Ina. Ya. Ini salam buat semua pemirsa dari Radio Rasta FM. Ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini masih tetap mendengarkan Rasta FM ya. Alhamdulillah berkait dengan cuaca ekstrim atau sering dibilang El Nino, memang dari Kementerian Pertanian sudah mewanti-wanti untuk selalu mengantisipasinya. Kemudian bagaimana di Kabupaten Blora? Kita melihat di Kabupaten Blora pada prinsipnya Blora itu memang adalah daerah kering. Daerah kering, jadi segala kegiatan itu para masyarakat di Kabupaten Blora, masyarakat tani di Kabupaten Blora itu sudah mengacu kepada keadaan yang kering itu. Namun demikian kita tidak lepas harus selalu mengupayakan atau memperhatikan petani di Kabupaten Blora bagaimana dalam keadaan nanti istilahnya ini El Nino atau cuaca ekstrim ini ya. Ini utamanya dari Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora telah mengantisipasi ya. Yang pertama itu dalam bidang perikanan itu ada dua strategi. Yang pertama di perairan tangkap itu di embung, kemudian di waduk dan lain sebagainya. Di embung yang tidak terlalu besar itu sering Mbak Ina, ini sudah mulai asap gitu. Sebelum asap makanya kita melakukan panen ikan yang pada bulan Januari Februari kita tebar. Alhamdulillah dari masing-masing embung itu Mbak Ina, itu menghasilkan yang cukup bagus. Kita dulu menebar dengan ikan nila. Begitu ya Pak. Kemudian untuk yang waduk-waduk besar seperti Waduk Gunting, kita juga melaksanakan panen juga karena kemarin juga ada penebaran ikan. Kemudian itu yang di perairan tangkap. Karena apa? Karena memang air sudah digunakan dengan untuk pertanian. Kemudian yang kedua untuk selain perairan tangkap, kita melaksanakan dengan membuat program semi bioflok atau bioflok. Jadi kita membuat kolam-kolam ikan dengan terpal sehingga nanti dengan air yang sedikit itu kita bisa ikan itu tetap bisa dipelihara. Pada waktu kemarin ya buat bagi masyarakat umum gitu ya. Kemarin kita sudah pernah memanen ikan semi bioflok di Desa Landean, Kecamatan Gedung Tuban. Alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian kita langsung bagikan kepada ibu menyusui dan termasuk yang stunting. Kita langsung bagikan ke sana, bermanfaat luar biasa. Ada semi bioflok itu berarti ada penggantian air. Tapi kalau bioflok itu tidak pernah diganti air. Jadi ini yang luar biasa. Jadi kita punya dua kegiatan di Dinas DP4. Kita punya dua kegiatan yang bioflok, yaitu yang pertama di Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, dan kedua di Desa Ngapus, Kecamatan Japa. Kita mendapatkan program itu. Jadi untuk mengantisipasi
El Nino ini kita punya 2 program untuk bidang perikanan ya Pak ya. Kemudian bidang pertanian kita sudah sejak awal kita harus bijaksana dalam menggunakan air. Menggunakan air, jadi jangan tidak mudah jangan terus langsung dilem gitu ya. Kita harus bijaksana. Misalkan kalau jagung gitu ya, kita dengan siraman gitu ya. Jadi selain kita menganjurkan masyarakat untuk untuk hemat air, tapi juga kita menganjurkan untuk memilih tanaman yang kebutuhan airnya sedikit, seperti jagung, ya kan, kacang-kacangan gitu ya. Kemudian tembakau. Kita jagung di Kabupaten Blora ini termasuk produksi tertinggi nomor 2 se-Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Kita tertinggi se-Jawa Tengah. Dan itu beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan panen jagung bersama Pak Bupati di Kecamatan Gunduran. Kita sudah memanen panen raya Pak. Panen raya. Begitu. Alhamdulillah ini jagung. Pada saat musim kemarau yang panjang ini, kita justru malah panen jagung. Juga panen kedelai. Jadi kedelai juga sudah panen. Karena apa? Memang masyarakat Blora sudah pintar. Begitu padi yang kedua sudah selesai, kemudian langsung tanam. Sehingga pada saat musim kemarau seperti ini sudah panen. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah tembakau. Pemerintah DP4 lewat program DPHJHD kita telah memberikan bantuan-bantuan kepada petani tembakau yang memang ada. Kita kerjasama dengan perusahaan PT Sadana, kemudian kita bantukan mesin open ya Pak ya. Open UV. Jadi kita bantukan, kemudian kepada petani yang menanam tembakau supaya apa? Dia memilih tembakau karena apa? Musim kemarau kalau nggak tembakau, lainnya itu pada mati. Tapi tembakau sudah bagus. Begitu ya. Berarti untuk para petani sudah mulai ini ya Pak berinovasi atau mungkin selain bertani padi, mungkin juga bisa dialihkan ke jagung atau mungkin tembakau begitu Pak. Ya. Kita tembakonya luas ini sampai dengan bulan Agustus ini luas tanam tembakau kita sudah lebih dari 1.600 hektar. Tahun kemarin hanya 600 hektar. Jadi luar biasa ini. Dan ini mulai panen sekarang. Ya kalau Mbak Ina lihat ke lapangan gitu ya, lihat ke lapangan itu sekarang sudah pada dengan teknologi dari kita gitu ya, diajarin gitu ya. Kemudian mulai dari pengeringan, kemudian menggunakan open yang kita bantu dengan inovasi kita. Jadi masyarakat Kabupaten Blora jadi sebenarnya tidak asing lagi untuk inovasi tembakau di Kabupaten Blora. Karena apa? Karena sudah beberapa tahun kita memang memberikan bantuan terkait dengan inovasi. Masalah gagal panen itu kira-kira berapa ya Pak ya besarannya mungkin? Gagal panen padi. Kalau padi gini ya. Kalau padi untuk yang musim kemarau ini kita memang tidak menganjurkan untuk di wilayah utara. Untuk Blora Utara tidak menganjurkan. Tapi untuk ketahanan pangan ini di wilayah selatan juga nanam padi. Karena apa? Karena air bisa memakai jenis dari Bengawan Solo, kemudian pompa pantai. Dan sekarang ini di Kecamatan Cepu ini sudah ribuan hektar. Di sana juga Gedung Tuban. Dan istilahnya apa ya? Dan sampai saat ini belum ada laporan untuk gagal panen. Itu ya, sebelumnya, namun demikian untuk mengantisipasi gagal panen gitu ya, pemerintah pusat sudah menyediakan untuk asuransi. Ada asuransi itu ya, ada asuransinya ya Pak ya. Tidak ada padi, ini ya padi juga jarang tentunya, dan sehingga untuk harga beras juga
naiknya luar biasa ini Pak. Dengan kondisi seperti ini, kondisi stok beras di lapangan ya, itu masih aman atau bagaimana Pak? Oh, masih sangat aman. Begitu ya. Lagi pula ini dengan harga naik ini ya, ini pemerintah sudah mengadakan istilah lewat kerjasama dengan Bulog. Itu ada operasi pasar. Oh, seperti itu ya Pak ya. Operasi pasar. Kita melaksanakan operasi pasar di pasar Jepon, kemudian pasar Sido Makmur Blora dan pasar Cepu. Dan alhamdulillah setiap waktu itu setiap tempat itu terjual ada 3 ton. Untuk stok berasnya mungkin Pak ada berapa Pak? Kalau stok berasnya ada sebenarnya datanya, teman kami tidak membawa datanya, barangkali mungkin di lain waktu akan kita kasih datanya. Tapi masih cukup, soalnya ini pemerintah pusat sudah memberikan wewenang untuk Bulog untuk melakukan operasi pasar di Kabupaten Blora setiap waktu. Ada rencana lagi mungkin? Ada. Selain mungkin di Jepon dan juga di Sido Makmur tadi ya Pak ya. Mungkin ada lagi, mungkin ini juga bisa menjadi kabar gembira buat masyarakat begitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan masyarakat dengan adanya operasi pasar itu bisa terbantu. Dan alhamdulillah di lain kecamatan itu tidak terlalu ada gejolak. Mesti tidak ada istilahnya masih tercukupi lah kebutuhan. Jadi selain itu kita itu untuk mengantisipasi untuk mengatasi El Nino atau kemarau panjang sekarang dan kedepannya, memang beberapa tahun yang lalu kita sudah menyiapkan program-program. Misalnya kita membuat embung-embung. Embung-embung itu tempat untuk memanen hujan. Ya, jadi begitu hujan, kemudian nanti masih ada embung itu, kemudian bisa untuk nyirami. Jagung saja, gitu ya. Jagung saja selama hidup itu seperti di Kecamatan Jati, itu cuma dengan disiram pakai gayung saja sudah cukup untuk bisa memproduksi jagung, padahal tidak ada hujan, gitu ya. Kemudian selain embung, gitu ya, pada tahun 2022 kita membangun 5 embung, 5 embung di masing-masing desa. Kemudian kita juga ada program sumur bor, ya, sumur gali, itu dikandung masuk untuk nyirami tanaman, misalkan kata jagung, tembakau di lahan, sehingga tingkat kegagalannya menjadi semakin kecil. Itu bermanfaat sekali ya Pak ya untuk para petani. Dan data dari BPBD Kabupaten Blora itu ada 2 daerah ya yang sampai saat ini memang belum mengalami kekeringan ya Pak ya. Yang pertama itu daerah Keradenan ya Pak, dan juga Kecamatan Todanan. Nah, di musim kemarin bagaimana kondisi pertanian di sana ini Pak? Ini di sana ada padi, ya, bagus masih. Karena apa? Karena airnya bisa dari Popa Pantai dan Sungai Bengawan Solo masih. Sungai Bengawan Solo masih bagus, airnya masih cukup. Kemudian ada kacang tanah, ada tanaman kacang tanah juga. Juga tidak terlalu membutuhkan air. Gitu ya. Kemudian besok malah mungkin minggu-minggu depan kita akan panen bersama Bupati, panen kacang tanah di Kedunggugan. Soalnya itu luas sekali di sana. Ya, itu yang kita kehendaki, sehingga petani istilahnya mau untuk tanaman palawija kacang-kacangan. Itu bisa panen kita akan. Itu bisa menjadi alternatif ya Pak ya, alternatif lain ya Pak ya. Bontot paling penutup ini Pak ya, pesan dan juga kesan ya untuk para petani di Kabupaten Blora mungkin selama menghadapi musim kemarau ini yang ekstrim kali ini ya, mungkin bisa disampaikan ini pesan-pesannya Pak. Terima kasih Mbak. Sebelum saya menyampaikan pesan, ini masih ada satu. Ya, satu ini adalah antisipasi El Nino ini ya pada hewan, karena dinas kita kan dinas pangan gitu, yang terkait dengan perberasan tadi, cadangan pangan tadi, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Karena ini peternakan tadi belum ya, peternakan apa upaya kita untuk menghadapi El Nino, peternakan, kita ada bank pakan, kita melakukan pelatihan bank pakan. Kita punya kelompok tani sebagai percontohan, kelompok tani di Desa Palon, ketuanya Pak Tekat itu luar biasa.
dia punya 25 sapi, sapi pengembungan, 25 sapi, dan dia sudah menggunakan bank pakan, jadi sudah membuat bank pakan. Dan namanya bank pakan, dia itu bisa bisa tahan sampai lebih dari 8 bulan. Dan itu bagus sekali. Dan ini menurut saya ini adalah percontohan yang bagus yang bisa dipraktekkan. Bisa jadi teman-teman atau peternak di Kabupaten Blora bisa membuat bank pakan tapi tidak dipraktekkan. Nah, mari Bapak Ibu peternak di Kabupaten Blora, mari, karena kita daerah kering, mari kita mempraktekkan membuat bank pakan untuk kualitas sapi kita, agar sapi kita tetap nomor 1 di Jawa Tengah. Selain itu ya bank pakan, kemudian kita melakukan pengobatan dan pemberian vitamin. Jadi pemberian vitamin, pengobatan pemberian vitamin kepada ternak kita. Karena kita tahu bahwa kalau musim terlalu ekstrim, kadang-kadang itu ternak itu mudah terkena penyakit gitu ya. Makanya kita kasih vitamin, kemudian kita kita kasih pengobatan. Dan juga pada saat sekarang ini kita baru gencar-gencaran menggalakkan vaksinasi. Vaksinasi PMK dan LSD. Dengan vaksinasi itu diharapkan nanti ternak-ternak kita itu tidak mudah terkena penyakit, tidak mudah terkena hal-hal yang stres, misalkan kayak gitu. Jadi pesan saya kepada warga tani di Kabupaten Blora dalam menghadapi El Nino, tetaplah berpedoman bahwa pertama, El Nino itu memang pemberian Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, tetaplah hemat air, ya. Hemat air untuk keperluan apapun. Walaupun mungkin banyak air di daerah panjenengan, jangan boros, tapi tetap hemat air. Bank pakan tadi ya Pak, ya, apakah sudah juga tersebar di 16 kecamatan Pak? Ya, ini belum tersebar. Belum ya Pak. Sebenarnya ilmu ini sudah diberikan, ya sudah sampai kemana-mana, sampai ke 16 kecamatan, namun demikian karena mungkin orang per orangnya itu beda gitu, sehingga memang kita perlu menggerakkan itu. Jadi nanti tetap kita akan menggunakan bagaimana dengan penggunaan bank pakan itu bisa membantu petani, apalagi saat kekeringan atau saat El Nino ini terjadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kita sekarang ini baru gencar-gencar menggalakkan pembuatan pupuk organik bagi Bapak Ibu tani yang memiliki sapi. Kita membuat kota, ya kan? Kota itu kemudian nanti kota itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuang kotoran itu, kemudian langsung dikasih probiotik, kemudian tanpa diaduk-aduk sudah menjadi pupuk organik, dan nanti kita minta untuk dipupukkan di sawah masing-masing, sehingga nanti akan tidak mudah terkena kekeringan, kemudian produksi menjadi meningkat dan pupuk juga akan berkurang. Itu harapan pupuk anorganik. Itu harapan para peternak ya Pak, ya mudah-mudahan. Apa yang diharapkan dengan adanya bank ini Pak, bank pakan ini Pak? Yang saya harapkan dengan pemasarakatan bank pakan gitu nanti ya, peternak di Kabupaten Blora itu tidak mesti harus ngarit gitu. Apalagi pada saat sekarang itu kan istilahnya rumput kan sulit ya. Betul apalagi sekali. Kalau pertumbuhan untuk rumput gajah jika kita punya itu kan juga berpengaruh juga gitu ya. Sehingga tetap kita buat bank pakan supaya sapi kita tetap terjamin. Jadi tidak ada sapi makan sapi, gitu kan, seperti istilahnya biasanya kan gitu ya, karena sapinya dijual untuk membeli pakan. Gitu. Sapi makan sapi. Terima kasih Pak Alim ya atas waktunya, sudah kerso rawuh ya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan untuk para masyarakat di Kabupaten Blora juga
dengan adanya musim kemarau yang memang ekstrim sekali kali ini ya, untuk apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alim tadi bisa membantu dan juga bermanfaat ya untuk semuanya begitu. Terima kasih. Saya pesan kepada masyarakat Blora tetap semangat, mudah-mudahan masyarakat tidak terlalu takut atau terlalu apa, tapi tetap mempraktekkan apa yang menjadi harapan kita, hemat air, kemudian kita membudidayakan tanaman yang kebutuhan airnya sedikit. Itu saja, terima kasih.